Pada tutorial kali ini di Blender, kita akan ngelanjutin lagi gimana kita ngegerakin objek, nambahin objek, dan segala macamnya. Sekarang kita langsung mulai aja menggunakan tools yang di sebelah sini. Nah, paling bawah ini ada 3D cursor. 3D cursor ini mungkin saya skip dulu karena ini berhubungan ketika kita mau menambahkan objek. Kita langsung ke bagian move. Pada saat kita pilih move dan kita nanti lagi memilih suatu objek, akan muncul gizmo anchor seperti ini. Seperti kita bisa ngegerakin dia. Ini berarti sumbu Y yang hijau, lalu sumbu ini yang merah adalah X, dan ini menggerakkannya secara sumbu Z. Kita juga melihat di sini ada kayak kotak warna-warni. Kotak warna-warni ini, misalkan kotak yang merah ini, artinya dia akan gerakan objeknya ini terhadap sumbu Z dan terhadap sumbu Y dua sekaligus. Nah, seperti itu. Jadi dia dua sekaligus. Yang kotak hijau ini berarti Z sama X, yang kotak biru ini berarti X sama Y, supaya kalian bisa gerakinnya dua sumbu sekaligus. Yang sebelah sini ada namanya rotate. Rotate itu berarti kita melakukan rotate ya, tadi yang kita rotate dengan berbagai sumbu yang sudah disediakan juga. Tentunya seperti yang saya bahas di tutorial sebelumnya, kalau mau presisi kita gunakan rotate-nya di sebelah sini, 45 derajat seperti itu. Dan kalau kita hover terus ke bagian tengahnya itu, lalu dia ada muncul kayak bulat tipis, itu berarti dia free rotate, kita bisa menggunakan semua sumbunya. Ya, saya kembalikan, tentunya saya mau lebih mau yang tadi, yang ya kita jangan rotate dulu, yang balikin tadi ya, yang seperti ini. Terus di sini ada tombol yang scale. Tombol yang scale ini artinya buat ngebesarin objek, baik itu secara sumbu yang disediakan, hampir mirip dengan yang tadi rotate, bukan, yang dengan move yang tadi, bedanya dia bentuknya kayak kotak ya. Dengan kotak ini artinya ya, ini terhadap sumbu mananya, lalu dua sumbu sekaligus, atau kalau mau semuanya berarti kita arahkan kita ke garis yang warnanya putih ini. Nantinya kalau kita garis putih dan dia menyala, artinya dia akan membesarkan proporsional semua sumbunya. Karena biasanya kan kita ngebesarin ya seperti itu sih, jadi proporsional semua sumbunya. Terus terakhir yang di bawah ini adalah gabungan dari ketiga tools tadi. Ini mungkin digunakan kalau kalian sudah terbiasa menggunakan satu-satu ya, karena ini ada semuanya jadinya. Jadi kita bisa gerakin juga, rotate di sini juga ada, lalu ngebesarin objeknya juga ada. Lalu setelah kita rotate, nah ini sudah kita rotate sedikit. Kadang-kadang kita mau gerakin objeknya itu, misalkan nih kayak gini udah rotate, saya mau gerakin ke atas. Nah, saya mau gerakin ke atas bukan ini, tapi gerakin ke atas terhadap objeknya. Tapi kalau kita lihat, anchor gizmonya selalu bentuknya kayak gitu. Kita nggak bisa gerakin ke sebelah sana misalkan. Itu kita mesti gantinya menggunakan orientation di sebelah sini. Yang secara default ini sebenarnya dia adalah yang global nih. Global ini sama ya, global. Tapi kalau kita ganti ke lokal, perhatikan sumbunya. Sekarang sumbunya itu terhadap objeknya. Jadi ini membedakan antara translasi pada menggunakan global, yaitu terhadap sumbu word, dan pada lokal, yaitu terhadap sumbu pada objek yang dipilihnya. Sekarang kita tambahin objek baru dengan menggunakan add. Lalu di sini ada berbagai macam disediakan dari Blender. Yang paling sering dipakai adalah area mesh, yaitu 3D primitifnya. Saya coba tambahkan silinder dan dia akan muncul di bentuk yang ini nih, buletan yang warnanya seperti kayak pelampung, yang biasanya disebut sebagai namanya 3D cursor. 3D cursor ini ya jadi suatu patokan dalam hal ini berbagai macam ya. Dan dalam contoh ini adalah kalau kita menambahkan objek. Memindahkannya menggunakan tools yang di sebelah sini, kita bisa klik kiri buat dipindahin seperti itu, atau kita bisa gunakan shortcut menggunakan shift kita tahan, lalu menggunakan klik kanan. Yang kalau kita lihat di sini, ini kelihatan ya, ada set 3D cursor sama move kalau di drag. Nah, kayak gitu. Cuma kalau gerakin ini artinya kita mesti perhatikan dari berbagai sumbu. Nah, karena soalnya dia tuh kan dia agak terlalu ke bawah, kurang kemana gitu kan. Dan untuk meresetnya kita bisa gunakan shift S, lalu kita bikin cursor to word origin, nanti dia balik lagi ke tengah seperti itu. Dalam memilih objek pun, kalau misalkan kita mau memilih objek dalam jumlah banyak, biasanya kita bisa menggunakan tombol shift, jadi dia kepilih dalam jumlah banyak. Dan kalau mau unselect-nya itu klik lagi supaya dia nggak kepilih. Ada juga box select kalau misalkan kita mau milih dia dalam jumlah banyak. Ya, dalam jumlah banyak seperti ini, jadi box select, kita klik tahan kayak gini. Ya, ini cukup sederhana. Ya, kurang lebih itu gimana kita nambahin objek baru, menggerakkannya, rotasi, maupun membesarkan suatu objeknya, memindahkan objeknya. Sekian tutorial kita kali ini. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.